Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang perpajakan. Dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Untuk pajak daerah sendiri masuk ke dalam sistem pemungutan pajak berupa Self-Assessment System dan Official Assessment System. Self-Assessment System yaitu merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Official Assessment System. Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. Withholding System. Sistem pajak ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Jadi, bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang menghitung besarnya pajak ini, melainkan pihak ketiga seperti perusahaan yang melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang diperoleh. Sistem perpajakan Indonesia. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak. Sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang atau self-assessment. Sehingga melalui sistem ini, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Perencanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dari jurnal yang berjudul Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. Kinerja di Pemda Kota Bitung dalam mengelola pendapatan asli daerah atau PAD yang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi PAD tahun 2008 sampai 2012 adalah sangat efektif. Misalnya tahun 2012 sebesar 112,9% dari kriteria efektivitas yaitu 100% adalah sangat efektif.
kinerja di Pemda Kota Bitung dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi belum efisien karena banyaknya pengeluaran dalam mengelola PAD. Misalnya tahun 2012 yaitu 22%. Angka ini dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan kriteria efisiensi. Saran berdasarkan hasil pembahasan yaitu 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sebaiknya lebih mengoptimalkan menggali seluruh potensi pendapatan yang ada di Kota Bitung, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah, mengingat begitu banyaknya yang bisa menjadi objek pajak dan retribusi daerah di Kota Bitung. 2. Kualitas kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah dalam hal mengelola ataupun memanajemen sumber-sumber pendapatan asli daerah. Guna pencapaian efisiensi kinerja, pemerintah sebaiknya mengurangi anggaran. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu analisis pengelolaan pendapatan daerah PAD terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Sorong. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri Visipol UGM, maka derajat otonomi fiskal Kabupaten Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori cukup. Artinya adalah bahwa pemerintah Kabupaten Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom. Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15%. Artinya bahwa setiap 100 perak pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar 119,15. Atau dengan kata lain, PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan pemerintah pusat. Namun demikian, apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar atau kecilnya peran atau sumbangsi yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005 atau 2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,2% dan 36,58%. Artinya, dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60%. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari sumber-sumber PAD adalah berasal dari laba BUMD, yaitu sebesar 27,15%. Selanjutnya diikuti oleh penerimaan lain-lain, sebesar 22,19%, pajak daerah sebesar 14,4%, dan pertumbuhan rata-rata terkecil adalah retribusi daerah yaitu sebesar 13,96%. Sekian penjelasan dari saya tentang perpajakan. Terima kasih.